mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di podcast Ingenio Belajar Online. Nah, kita sudah tidak terasa masuk ke episode berapa ya, saya lupa. Ini episode 14 kayaknya. Sudah masuk ke episode 14, di mana di episode-episode sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman, cerita begitu ya, dari berbagai pengalaman Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara tentang praktik-praktik terbaik ataupun ya disebutkan mungkin praktik-praktik dan strategi-strategi tentang pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daringnya tentu bukan berarti harus selalu medianya adalah media daring ya. Ada juga di beberapa episode. Nah, bagi yang belum menonton, belum mendengarkan juga, boleh dicek di episode-episode sebelumnya. Jadi ada juga beberapa strategi pembelajarannya itu menggunakan media-media pembelajaran fisik ya, media pembelajaran fisik, tetapi di delivery-nya atau disampaikannya itu melalui pembelajaran daring ataupun online begitu. Kali ini, nah ini menarik nih. Di episode sekarang kita akan dengar lagi cerita dari salah satu guru inspiratif lagi gitu ya. Kali ini beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini juga lokasinya lumayan ya, ada di Kalimantan Tengah. Nah, nanti tepatnya ada di mana? Nanti mungkin narasumbernya nih, ibu guru inspiratifnya mungkin nanti bisa memperkenalkan diri. Jadi, di episode sekarang kita ingin membahas bagaimana strategi pembelajaran bahasa Inggris mungkin ya, secara spesifik bahasa Inggris di masa pandemi, lalu kemudian strateginya seperti apa, atau bahkan media pembelajarannya apa yang kira-kira bisa membantu para peserta didik untuk belajar secara PJJ ataupun daring. Oke, tidak berlama-lama kita akan langsung saja panggil narasumber kita, yaitu ada Ibu Widianti. Selamat datang Bu Widi. Assalamualaikum Bu. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadi teman-teman pendengar, teman-teman penonton, jadi ini pertemuan kedua sebetulnya dengan Bu Widi ya. Saya pribadi ketemu berdua. Waktu sebelumnya kita ketemu di Lomba Cipta Media, Lomba Cipta Media Pembelajaran ya. Nah, Bu Widya ini adalah salah satu finalis, bahkan pemenang ya, salah satu pemenang dari Lomba Cipta Medianya. Jadi nanti kita pingin ulik juga nih ceritanya bagaimana membuat media pembelajaran di masa pandemi ini, gitu ya. Sulitnya dan keberhasilannya seperti apa. Oke, Bu Widya mungkin bisa perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianti Oktaria, sering dipanggil Ibu Widi. Saya sekarang mengajar di SMPN 1 Hanau, Kabupaten Seruyan. Di Kabupaten apa, Bu? Kabupaten Seruyan. Seruyan. Oh, ya, bukan Palangkaraya ya? Bukan di Palangkaraya. Oke. Tapi di daerah pelosok ini lagi. Pengetahuan geografisnya kurang nih. Taunya Kalimantan Tengah itu Palangkaraya aja gitu. Iya. Oke, lanjut Bu. Palangkaraya kan kotanya. Oke, lanjut Bu. Iya. Saya sekarang mengajar bahasa Inggris. Yang saya ajarkan itu kelas 7, 8, dan 9. Jadi semua kelas diajarkan. Karena muridnya juga satu kelas itu hanya 20 orang, ada yang 21, ada yang 22. Ya. Jadi jumlah totalnya sekitar 63 atau 64-an lah siswanya sekarang. Iya. Jadi jumlah siswanya tidak terlalu banyak begitu ya? Iya, tidak terlalu banyak. Dan tempatnya pun agak di pelosok, tidak juga terlalu pelosok ya, cuman ya tidak terlalu jauh dari kecamatan, dekat saja. Cuman itu aja aksesnya mudah didatangin. Muridnya itu lumayan
banyak dibandingkan di daerah yang lain gitu. Kalau secara demografis orang tua siswa dari SMP 4 Hanau ini, Hanau, itu SMP Seatap ya. Itu mata pencariannya apa, Bu? Rata-rata ya, rata-rata. Nah, apa orang tua Rata-rata siswanya? mereka adalah petani, Petani ya. pencari ikan juga, nelayan. Di sini kan dikelilingi oleh perusahaan besar sawit ya. Jadi Oke, kebanyakan sawit mereka juga jadi ya. buruh sawit. Buruh sawit ya. Jadi buruh Oke, berarti sawit. Ibunya sering atau bapaknya pagi-pagi sudah jam 5 pagi itu sudah berangkat, pulangnya sore. iya, 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 iya. Berarti Uh, justru banyaknya itu ya di perkebunan sawit mungkin ya. ya, di Oke, oke, perkebunan oke, sawit. oke, oke. Nah, Bu Widya, tadi ya Bu Widya tadi sudah sampaikan bahwa ini wilayahnya mungkin sedikit di pelosok lah begitu ya, agak di pinggir. Untuk koneksi internet bagaimana, Bu, di sana, Bu? Nah, itu dia jadi masalahnya. Walaupun istilahnya dekat dengan kecamatan, tapi internetnya itu susah. Kecuali ada wifi ya, wifi. Biasanya anak-anak beli paket wifi itu untuk Itu mengikuti daring. daring ya. Itu pakai apa? Pakai seluler gitu ya, pakai 4G gitu Iya, pakai atau seluler. Oke, pakai seluler Bukan ya. kayak Mungkin apa? Kayak IndiHome itu oh, sejenis wifi ya IndiHome juga wifi udah masuk ya biasa. sana ya. Sudah masuk. Oke, udah masuk ya. Cuman mereka Kalau melalui apa itu antena ya, kayak antena Oh iya, jadi dia radio dikasih penguat gitu ya, penguat jarak ininya jauh. sinyalnya saja jarak jauh ya. Kemudian Mm-mm. untuk sinyal handphone, Bu, gimana di sana? Kalau sinyal handphone untuk nelpon bisa, tapi kalau untuk Hmm, internetan itu yang susah. Mereka harus cari daerah tertentu yang bisa untuk hmm, mengakses internet. ada spot-spot tertentu supaya Ada bisa spot-spot nyambung ya tertentu. internetnya ya. Iya. Jadi kendalanya bukan sekedar kuotanya ada atau tidak ada, tapi dari sisi Ah, jaringannya pun masih terbatas gitu ya, Bu ya. ya masih Oke, terbatas. ya, oke. Dan tidak Nah, semua anak ya yang punya yang punya gadget gitu, yang punya gadget ya, HP yang mendukung. betul-betul. Nah, itu berarti salah satu kendalanya ya, salah satu kendalanya. Jadi sudah jaringannya susah, kemudian Ah, perangkatnya juga tidak semua punya gitu ya, tidak semua punya. Nah, maka oleh karena itu, gimana nih Bu ceritanya untuk strategi selama ini sudah bulan ke-10 iya, kita udah melakukan bagus. pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, itu gimana Bu strategi yang dilakukan Bu Widya ataupun juga mungkin secara keseluruhan di SMP 4 Hanau, bagaimana strateginya Bu untuk pelaksanaan pembelajaran daring ini? Ya, pertama yang masuk kami jadi pandemi itu pada Maret ya, bulan Maret, Betul, Maret. bulan Maret yang lalu. Nah, kami beserta kepala sekolah rapat tentang bagaimana cara mengajar agar pembelajaran itu tetap terlaksana. Jadi kami melakukannya dengan cara pertama itu PJJ dulu, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Lewat apa Bu? WhatsApp grup ya, Oh, WhatsApp grup WhatsApp, itu, WhatsApp group iya ya. WhatsApp grup saja. Ada sebagian guru dia menggunakan Zoom, cuman ya itu tadi kendalanya. Ada sebagian anak yang tidak bisa ikut. Betul, Jangankan betul, Zoom, betul. WA, WhatsApp juga banyak yang Iya, tidak bisa ikut tidak gitu. bisa ikut ya karena perangkat pun ya. Cuman bedanya kalau dia menggunakan WhatsApp kan bisa dibaca pada saat ada sinyal kan, ada Dan konsumsi internetnya nggak terlalu banyak lah gitu ya. dan tidak terlalu banyak juga. Nah, kemudian cara yang lain yang biasa saya lakukan adalah kami kan tetap turun seperti biasa ke kantor gitu. Ya, ke sekolah ya. Jadi anak ini diminta untuk memberikan
tugas mereka atau menyetor tugas yang sudah diberikan melalui online. Nah, dari situlah kita tahu siapa saja yang ibaratnya masih belum tahu apa saja yang mereka yang harus dilakukan lah dapatkan, paling tidak ya. yang mereka lakukan gitu loh ibaratnya, yang Iya, betul. jauh dari sinyal tadi. Jadi mereka bisa ngubungin kita lewat ke kantor, langsung datang ke kantor langsung ya. itu. Oke. Itu biasanya penugasan itu jeda per minggu kah atau berapa lama, Bu? Biasanya? Ya, kalau materi kan per minggu, kalau bahasa Inggris per minggu. Tapi kalau untuk penugasan 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali ya. Jadi paling tidak anak-anak itu kalau hadir ke sekolah untuk store tugas itu 2 minggu sekali berarti ya, Bu ya? Iya, 2 minggu sekali. Dan itu masing-masing mata pelajaran. Iya, makanya. Banyak. Itu baru cukup banyak juga ya. Oke. Cukup banyak juga. Nah, atau tadi bisa kan juga Oke, ya, silakan lanjutkan. Ya, biasanya yang saya lakukan itu menyuruh mereka untuk mengumpulkan tugas dengan temannya, jadi secara kolektif supaya nanti bisa saya yang datang ke rumah teman mereka yang tempat mereka mengumpulkan itu. Jadi dengan posisi rumahnya yang berdekatan lah begitu ya? Yang berdekatan, iya, jadi enak seperti itu. Supaya tidak terlalu intens juga ya. Betul. Waktu. Oke. Nah, itu tadi ya Bu, terkait strategi yang dilakukan karena memang jaringan internet terbatas, gadget ataupun perangkat yang digunakan juga terbatas. Nah, salah satu strateginya adalah tadi ya memberikan penugasan, lalu kemudian secara fisik hadir untuk pembahasannya ataupun menyetor tugasnya ke sekolah ataupun ke rumah siswanya. Selain itu ada strategi lain Bu untuk pelaksanaan pembelajaran, karena mungkin kalau basisnya hanya tugas, anak-anak belajar materinya sendiri kan, kalau tiba-tiba langsung mengerjakan tugas juga ini tuh tugasnya apa gitu ya, harus ngapain. Nah, untuk membahas materinya itu bagaimana itu strateginya Bu? Biasanya saya bikin media. Bisa ada medianya ya. Bisa ada beberapa media yang sudah saya bikin waktu itu. Kemarin saya bikin nama medianya saya namakan Kusta ya. Kubus kata itu sudah pernah dilakukan pada saat PJJ juga, dan alhamdulillah mereka lebih mudah dalam menyusun kata itu gimana Bu permainannya Bu? Permainannya atau ada medianya? Boleh saya tunjukkan? Ada. Nah, boleh. Ini nih asik. Nah, kayak gini ya istilahnya, nanti dulu saya cari dulu yang simple saja. Berarti menggunakan barang-barang inilah ya, barang-barang bekas gitu ya? Barang-barang bekas aja. Saya bikinnya dari bekas kotak bekas susu itu, susu anak kan banyak. Iya, ininya ya. Jadi digunakan. Nah, misalnya kan ini ada dalam satu kubus kata ini. Ini ada 6 sisi, jadi ada 6 kata di sini. Di sini saya kelompokkan khusus untuk pronoun, kata ganti benda atau orang ya kan. Ada I, ada di sini you ada gitu ya. we, ya. Kemudian ada he, ada she. Nah, kemudian kotak yang berikutnya saya membuatnya menggunakan saya bubuhkan di sini ada to be. I am, I'm not, kemudian is not, ya sesuai ya to be-nya, are not. Nah, seperti ini. Yang berikutnya saya bikin di sini adjective. Adjektifnya. Ya, adjective ada angry, disappointed, worried, happy, dan banyak sebenarnya. Jadi mereka bisa menyusun itu ya? Menyusun dari 3 kotak ini aja mereka bisa membuat banyak kalimat, 10 atau lebih. Variasinya. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu bagaimana struktur kalimatnya, kemudian kita praktekkan. Di rumah saya minta anak untuk membuatnya. Jadi nah, ini menarik betul. Jadi ada aktivitas. Jadi enak. Jadi mereka punya aktivitas, kreativitas mereka ada. Mantap. Kemudian mereka juga punya media. Nanti difotoin hasilnya.
Oh iya, jadi Nah, ngumpulinnya adalah fotonya ya, foto yang sudah iya, disusun tadi kata-katanya ya. ya dipoto hasilnya, kemudian dikumpul lagi yang berupa fisiknya juga tetap dikumpulkan. Oh, oke 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 oke, mantap mantap mantap. Heeh. Sehingga aktivitasnya selain dari apa membuat medianya juga menyusun kata dan sebagainya gitu ya. Itu menyampaikan Iya, instruksinya lewat apa, Bu? Berarti lewat WhatsApp tadi ya, Bu ya? ya tetap WhatsApp. Berarti di WhatsApp menyampaikan instruksinya, aturan permainannya kayak gitu ya. Lalu kemudian mereka membuat. Dan cara membuatnya pun melalui WhatsApp juga. Iya, karena ya betul, karena mereka kan harus membuat medianya ya. Jadi petunjuk Heeh. pembuatannya juga harus dibuat. Oke, ini Iya, tapi menarik. ada Jadi, sebagian siswa yang mm-mm. datang ke rumah, Nggak datang ngerti ke ya, rumah, wah, iya nggak ngerti gimana gimana cara sih Bu buatnya. caranya. Ya Oke, mereka oke, oke. datang, ya buat sendiri di rumah di Iya, rumah iya, iya, gitu. iya, 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 iya. Menarik, menarik. Diajarkan Atau gini-gini mungkin nanti juga karena dibikin. di sana resiko COVID-nya juga mungkin tidak terlalu ini ya. Di sana zona apa, Bu? Rata-rata kemarin-kemarin. Sekarang zona merah, kemarin sudah Aduh, hijau, merah ya. sekarang merah Sudah hijau lagi. ya. Iya, Oke. jadi kembali Mungkin PDR ketika lagi. hijau Kemarin di masih agak inilah ya. tengah-tengah. Ah, Ketika masih hijau mungkin enak. masih bisa ketemu ya sewaktu-waktu. Oke, ini menarik. Apa tadi Bu medianya Bu namanya Bu? Kusta, kubus Kusta, kata. kubus Ah, kata. Oh iya, menarik, menarik, menarik. iya. Ini untuk mata pelajaran kelas berapa Bu? Kelas berapa? Kebanyakan saya bikin media itu kelas 7. Kelas 7 ya. Jadi Iya, untuk ya karena di apalagi situ ini baru masuk ya. baru Anak-anak baru masuk. masuk, mungkin ya masih apa anak-anak SD-nya masih ke bawah-bawah ya. Sehingga harus Iya, sering masih ke banyak di bawah. stimulus itu ya, stimulus banyak permainan dan lain-lain. Ini menarik. Iya. Oke, selain ada Kusta, ada media apa lagi Bu yang mungkin pernah dibuat barangkali? Ya, yang baru-baru kemarin ya, Yang yang kemarin ikut diikutkan di itu lomba. kemarin ya, yang Nah, ini menarik nih. diikutkan di lomba kemarin itu saya namanya Linda, media Linda. Linda. Heeh. Ini Mm-mm. digunakan untuk mengenal waktu, Waktu. Oke. eh, sorry, mengenal nama-nama hari ya, Nama hari nama-nama ya, nama hari hari, ya. nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Nah, kebanyakan siswa itu kesulitan untuk menentukan, misalnya yesterday was kita pilih Hmm. Saturday, kemudian mereka bingung today-nya apa, Today-nya tomorrow-nya apa? itu apa gitu. Iya. Dan Oh. menarik lagi, saya juga meminta siswa untuk bikin juga di rumah biar mereka bisa Iya, bermain. iya Iya, betul betul. Jadi dan ini bisa tiap siswa nih. berkelompok. Oh, kelompok Enggak, ya? bisa berkelompok. Ya, 2 Berkelompok. atau Oke. 3 orang. Jadi mereka bisa melaporkan secara video, bikin video, bukan cara membuatnya tapi cara bermainnya. Bermainnya. Oke. Uh, Jadi mereka memvideokan cara permainannya ya. Berarti berkelompok iya, bertiga tadi ya. Jadi tiap berkelompok. kelompok bermain. Oke, jadi sama ya tadinya apa? Sebelumnya dikasih instruksi lewat WhatsApp, mereka buat dulu Uh, medianya, iya kemudian benar mereka bermain sekali. sambil direkam begitu ya, Bu ya. Iya, sambil direkam. Ini menarik, 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 menarik. Jadi aktivitas pembelajarannya eh, bukan sekedar apa mengisi soal gitu ya, mengisi Iya, kuis karena itu juga mungkin boring ya anak-anak terus-terusan ya begitu ya. boring. Ini Berupa akhirnya chat aja yang dibaca kan kayak gimana gitu. betul. Itu aja. Iya, 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 iya. Jadi Ini menarik, Bu. cari cara lain supaya anak ini ibaratnya tidak hanya melulu nulis Betul, ada di aktivitas fisik juga ya, Bu ya. bukunya, jadi ada aktivitas kreativitas mereka juga Kreativitasnya ada, juga. Betul, betul, betul. seperti Sehingga itu. bukan hanya sekedar kognitifnya yang terukur gitu ya, tetapi juga Uh, untuk apa area-area yang lainnya, psikomotorik dan afektifnya. Ini menarik. Nah, ini iya, mengumpulkan dalam bentuk video. Nah, berarti kan anak pun pada akhirnya akan belajar membuat video ya. iya Belajar benar membuat Pak. video meskipun sederhana sehingga pembelajarannya bukan hanya sebenarnya kalau saya lihat ini pembelajarannya bukan hanya mengenal hari saja pada akhirnya ya mengenal dalam bahasa Inggris tetapi ada banyak hal yang dipelajari kan. Mungkin apa kreativitas tadi ya kreativitasnya juga Iya, terasah kreativitas. kemudian tadi kan dia penguasaan teknologi informasi karena membuat video itu juga kan penguasaan teknologi informasi ya itu juga Iya, dikuasai sehingga semua area apa pembelajaran itu bisa terstimulus tercapai. gitu ya anak-anak betul Iya. luar biasa Bu. Ini Bu Widya
dapat ide bikin media-media seperti ini dari mana? Kalau Media Linda Mhm, mhm. ini terinspirasinya dari alat pengukur apa itu orang yang untuk menentukan waktu jumlah minggu kehamilan Oh ya iya. dari Oh kesehatan iya. itu. Yang ini Iya. apa? Nah, dari Betul itu betul. idenya awalnya dari situ. Di Gimana cara bidan-bidan ya. bikinnya itu? Iya, Biasanya punya dari ya. bidan datang ke bidan. Oh, ada alat seperti itu, gimana cara bikinnya gitu. Jadi awal Hmm. inspirasinya di situ. Iya Dan iya iya iya. tidak, ini yang sudah kedua ya. Sebelum ini saya sudah pernah bikin juga Mm-mm. medianya hampir sama, tapi materinya yang berbeda. Materi berbeda. Jadi medianya hampir Ini dia sama bentuknya. bentuknya. Nah, ini yang Oke. Kalau ini untuk pertama mengenal dulu. apa, Bu? Nah, ini untuk greeting, untuk salam. Salam, greeting. Untuk salam. Jadi di Hmm. sini saya kasih nama Hodit. How do Oh, dit. you greet? Iya. Oke. Nah, di sini juga bermain. Dia bermainnya sebenarnya menggunakan ini ya, menggunakan dadu sebenarnya. Ada dadunya. Tapi karena susah ya tinggal ditunjukin aja seperti ini. Misalnya di atas ini saya tulis you meet, kamu temu siapa? Misalnya bertemu Miss Ana. Hmm. Nah, di You meet tengah-tengahnya Miss situ, Ana. ya ada Oh, terus jam ada di sini. jamnya. At the time, pada jam, At the misalnya di sini time. 7. Nah, pada 7 o'clock time gitu ya. 7 o'clock ya. Nah, Oh, kemudian oke. entah dia siang atau pagi ya. Nah, ini AM PM-nya di bawah. PM or PM. Iya, Ah, kalau seru seru seperti seru ini. seru. Kalau seperti ini kan, jadi kita bertanya di sini, you meet Miss Anna at the time 7 o'clock AM. So how do you Hmm. greet Miss Anna? Nah, seperti Oh, apa yang harus kita ucapkan harus kepada Miss kita Anna? ucapkan. Baru nanti Iya, jawabannya dia harus berpikir gitu ya. entah good morning kan, entah dia good eh evening Good atau good evening. afternoon, Oke. good Menarik noon, menarik terserah menarik. Seru mereka, seru seru. kemampuan mereka di mana seperti itu. Oke oke. Ini ininya juga sama tadi. Misalkan siswanya diminta membuat video lagi atau berbeda untuk yang ini? Oh, ini tidak cuma hanya sebagai interaktif aja dengan Untuk interaktif siswa. ya, untuk interaktif di siswa. Oh, atau sebelum pandemi ya ini medianya Iya, dibuatnya? sebelum pandemi. Ini kan Oke, ini sebelum menarik menarik. pandemi. Setuju Jadi setuju. di Keren kelas keren. gitu. Uh, Idenya ini. Kalau yang tadi yang kubus kata tadi Bu, dari mana Bu? Ini Ada kubus kata inspirasinya? kita nyusun ya, misalnya Hmm, hmm, hmm. inspirasinya ini Ah, saya sering mencari ide itu di Pinterest. Ya, aplikasi Oke, di nah ini situ. Bapak Ibu guru yang menonton podcast ini ataupun mendengarkan podcast ini, tidak ada salahnya Bapak Ibu sering browsing-browsing. Salah satunya tadi Bu Widya tadi sampaikan ada nama websitenya Pinterest. Nah, Pinterest itu banyak ya Bu Ya, Widya ya, ada Pinterest. banyak hal Oh, itu jutaan media di sana. media ya. Biasanya kata kuncinya apa Bu yang Iya. Ibu cari di Pinterest? Salah Ya, satunya buka lah. aplikasi langsung aja. Kata kuncinya kan biasanya kita searching ya. Iya, searching itu cari. Kata kuncinya biasanya apa Bu? Kalau saya media pembelajaran bahasa Inggris seperti Hmm. itu aja. Jadi dia Oh gitu. itu timbul banyak Banyak sekali di ya, sana. banyak sekali. Oke, oke, oke. Nah, itu. Jadi awalnya Nah, saya dapat ini ya dari sana. oke, menarik, menarik, menarik. Jadi, kadang-kadang kan kita terpaku ya, hanya di Google misalkan atau hanya buka email, hanya buka WhatsApp. Nah, sebetulnya ada banyak website yang kita bisa cari-cari inspirasi ya. Jadi, tidak harus terpaku di satu website. Jadi, bisa misalkan di Pinterest. Jadi, Pinterest itu biasanya para seniman sebenarnya ya. Ada crafter, ada macam-macam, itu bisa nyari berbagai inspirasi. Nah, salah satunya bisa Bu Widya ini cerdik nih, cerdas. Memanfaatkan Pinterest untuk mencari inspirasi membuat media pembelajaran. Kalau saya biasanya mencari inspirasi misalkan kalau mau membuat website tuh. Nah, biasanya cari, oh ini tampilannya kayak gimana ya? Nah, cari di Pinterest. Atau mau buat media apa? Nah, kalau Bu Widya ini lebih banyak untuk media pembelajaran. Luar biasa. Keren-keren, Bu. Untuk media pembelajaran. Oke, Dan oke, biasanya oke. untuk worksheet juga. Untuk Oh, ada worksheet juga ya. Tools ini ya, Bu ya. Apa isian ya, Bu ya? LKS lah gitu ya, Bu ya. isian. Oke, 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 oke. Nah, Bu, ini menarik ya. Jadi, Bapak Ibu pendengar podcast ini mungkin bisa banyak belajar ya dari pengalaman Bu Widya. Mungkin medianya mungkin tidak harus sama persis, tetapi paling tidak tadi ya, kata kuncinya cari di Pinterest, ininya, kemudian
menggunakan barang bekas dan lain sebagainya. Nah, Bu Widya, selama ini ketika pelaksanaan PJJ ya ataupun pembelajaran daring, ini kendala apa aja Bu yang dihadapi Bu? Tadi ya, selain dari tadi ya ada koneksi internetnya memang terbatas, Iya, memang tapi terbatas, ibu berpikir oke, kita bikin media, kemudian ya sudah kita manfaatkan WhatsApp saja. Nah, selain itu barangkali ada kendala-kendala lain Bu yang dihadapi? Selain internetnya susah terjangkau ya, biasanya orang tua anak ini kan yang punya HP kan orang tua. Oh iya, betul. Iya, jadi kalau orang tuanya kerja, kita kan bikin kelas online itu biasanya di pagi hari, jam 9 sampai jam 11 kan biasanya HP dipakai oleh orang tuanya, jadi alasan anak-anak biasanya banyak di situ. Nggak ada HP-nya gitu ya? Iya, ketika dihubungin, ternyata memang orang tuanya yang megang. Oke. Jadi, kalau itu penggunaan media Bu, ada kendala nggak Bu di anak-anaknya sendiri? Kalau media-media yang HP. tadi? Enggak, media pembelajaran tadi yang Linda, yang iya, Kusta, itu gimana Bu? Ada kendala nggak Bu? Ada. Mereka sebagian yang menurut saya tanda kutip nih, yang kurang kreatif atau gimana gitu. Jadi malas banyak ya? aja alasannya. Tidak semua yang bisa mengumpulkan harus ditagih dulu kayak nagih utang. Kayak nagih utang ya. Iya, memang kita harus ini ya, harus terus rajin ya. Iya, harus rajin datang ke siswanya atau siswanya dipanggil. Kadang mangkir juga. Memang itulah ya dinamikanya ya. Kita sudah internet kesulitan. Iya, betul. Karena memang pembelajaran daring ini kan saya selalu sampaikan di berbagai kesempatan, kuncinya pembelajaran daring itu bukan sekedar hanya jaringan internetnya tersedia, tetapi kemauan belajar mandiri pada akhirnya gitu. Jatuhnya ujungnya adalah ke sana gitu ya. Kalau siswanya belum termotivasi, ya kita akan kesulitan gitu ya menerapkan bagaimanapun strateginya gitu ya. Kita siapkan media, kita jaringan internetnya disiapkan, tetap saja ujungnya adalah kemandirian. Karena apabila siswanya sudah mandiri, meskipun jaringan internet terbatas, akses terbatas, kalau kemauan ataupun motivasinya tinggi, tentu itu bisa dihadapi gitu ya Bu Widya ya. Ya, betul. Jadi motivasi diri dulu dari anaknya dulu. Oke. Nah berbicara masalah motivasi, Bu Widya ada langkah-langkah khusus nggak, atau misalkan yang dilakukan lah selama ini untuk meningkatin itu tadi, motivasi lah ya, motivasi anak-anak gitu ya, paling tidak ya, karena kita nggak bisa mengkondisikan di dalam kelas gitu. Kalau di dalam kelas kan kita bisa kondisikan nih. Nah sekarang di rumahnya masing-masing, kira-kira apa aja ya Bu yang dilakukan supaya ya paling tidak memotivasi supaya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran? Biasanya saya itu datang ke rumah siswa gitu ya, ngasih tahu dengan anak, kita itu belajar tidak harus di sekolah aja baru belajar. Mungkin paradigma mereka seperti itu ya, datang ke sekolah. Jadi dianggapnya PJJ gitu. Ini libur ya? Ya, jadi pikiran mereka PJJ ini nggak ada kegiatan. Jadi seperti biasa aja. Mereka kan di sana buruh pasir ya, jadi ada juga anak-anak ikut buruh kerja pasir ya di sana, ikut kerja. Jadi mereka kalau kita kasih tugas ya itu tadi tidak akan dilakukan karena pikiran mereka seperti itu, sama dengan orang tuanya juga. Betul. Kalau berhadapan dengan orang tua ini susah ya beratnya. Betul. Ngasih pengetahuan gitu. Iya, betul. Pemahaman ke orang tuanya juga kan berbeda. Pendidikannya gitu ya, dan lain-lainnya juga berbeda-beda. Oke. Ini menarik Bu Widya, media yang Bu Widya kembangkan, kemudian strategi yang dilakukan selama pandemi ini gitu ya. Mungkin tadi ya mudah-mudahan pandemi segera berlalu, vaksin mudah-mudahan segera ada gitu ya.
sehingga kita bisa kembali tatap muka. Kan ada wacana ya, katanya Januari sudah mulai secara bertahap kemungkinan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Nah, meskipun nanti misal ya kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka kembali, eh, hal-hal apa saja sih yang bisa kita, menurut Bu Widya ya, atau Bu Widya sudah punya pemikiran? Ini saya selalu bilang pandemi ini adalah ujian gitu ya. Nah, kita melewati ujian ini, kalau lulus berarti kan naik tingkat nih gitu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang bisa kita terapkan meskipun nanti kita tetap kembali lagi ke kelas pembelajaran tatap muka, hal-hal yang selama pandemi ini dilakukan oleh Ibu gitu ya, atau ya oleh Ibu bisa diterapkan meskipun nanti sudah tatap muka. Hal-hal apa saja Bu yang menurut Ibu itu bisa tetap kita pertahankan? Ya pastinya tetap berkarya ya, bikin yang kalau saya ya bikin media tidak hanya yang seperti bisa berupa fisik, saya juga saya juga kemarin itu bikin modul supaya mudah untuk mereka baca juga materinya. Betul. Bisa mereka print sendiri gitu modulnya. Jadi intinya adalah media pembelajaran itu nggak akan sia-sia ya, meskipun kita tidak pandemi, kita tetap muka, tentu si media itu akan memperkaya ya meskipun tetap nanti kita tatap muka ya. Jadi terus berkarya, terus cari ide-ide kreatif supaya pembelajaran menjadi lebih menarik begitu ya Bu ya. Luar biasa nih Bu Widya. Karena menurut mereka bahasa Inggris ini sulit. Ya, karena di mindset awalnya sudah sulit gitu ya, kalau kita tidak. Sudah sulit. Jadi kalau ketemu bahasa Inggris bawaannya boring aja. Males gitu ya. Iya, jadi supaya bahasa Inggris terkesan itu menarik bagi mereka, ini kan latar belakangnya di situ ya. Jadi menurut saya lebih baik diajak untuk bermain. Kadang-kadang di awal kalau masuk kelas itu saya bawa mereka untuk bernyanyi, kadang-kadang walaupun suaranya pas-pasan. Keren. Ya, kemudian kita bikin ice breaking seperti touch color ya, menyentuh warna-warna. Jadi mereka kayak berlarian gitu, datang warna mana gitu. Jadi merancang berbagai aktivitas ya. Jadi bahasa Inggris itu di mindset mereka itu tidak lagi sulit gitu. Menarik Bu Widya. Oke Bu Widya, ini nggak kerasa nih sudah setengah jam lewat. Iya. Obrolan kita cukup menarik ya, dan pasti sangat menginspirasi ya Bapak Ibu guru ataupun pendidik pada umumnya seluruhnya, bahwa di masa pandemi ini kita harus terus kreatif, harus berinovasi, mencari cara-cara, strategi-strategi, meskipun kita yakin itu tidak mudah ya Bu ya. Kita semua yakin ini pekerjaan yang sangat sulit gitu ya, memastikan anak-anak bisa tetap belajar meskipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka gitu ya. Salah satunya adalah mengembangkan media-media pembelajaran. Oke, ini menarik, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ke Ibu Widya sekali lagi terima kasih. Barangkali ada closing statement, bisa closing statement supaya obrolan kita yang tadi dari awal sampai tadi menceritakan berbagai pengalaman Ibu termasuk membuat media. Kira-kira ada pesan ataupun closing statement terhadap di podcast ini? Silakan Bu. Mungkin tetap terus membenah diri, yang pasti kalau dari diri saya ya, selalu membenah diri untuk menjadi lebih baik. Terus saja mencari inspirasi dan bikin sesuatu itu menjadi karya kita, sehingga sebagai jejak kita sebagai guru nanti itu ada karya kan, orang tidak akan mengenal kita adalah seorang betul seru. Oke, terima kasih banyak Bu Widya. Ini closing statementnya menarik gitu ya. Jadi supaya kita meninggalkan jejak, meninggalkan warisan dalam tanda kutip gitu ya, warisan ya kita harus membuat karya gitu ya, karena kita akan dikenal, kita akan dikenang sebagai guru, sebagai pendidik gitu kalau kita menghasilkan karya gitu ya, bukan sekedar mengajar gitu ya, tetapi kita menghasilkan karya. Oke,
Terima kasih banyak Bu Widya. Ini obrolan yang sangat Iya, berkualitas, obrolan yang sangat menarik. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan inspirasi bagi kita semua, gitu ya, teman-teman pendengar podcast, penonton podcast Engineer Belajar Online ini. Tadi pesan Bu Widya, saya tegaskan kembali, tetap kreatif, tetap berinovasi, apapun kondisinya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi warisan kita sebagai pendidik dan akan dikenang sepanjang masa oleh para siswa, para pembelajar kita. Itu saja mungkin untuk podcast ini ya, belajar online episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.